3, 2, 1. Dan mohon izin Bapak boleh ditutup dan saling berjawab. Pemerintah Kabupaten Maibrat menjalin kerjasama dengan Universitas Papua, Unipa, Manokwari terkait program Sistem Sekolah Sepanjang Hari atau SSH yang akan diterapkan di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Adapun model pembelajaran SSH ini, sekolah-sekolah akan dilebur dan berkonsentrasi pada satu tempat berdasarkan zona wilayah dengan pola berasrama agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan maksimal sesuai harapan pemerintah Maibrat. Penjabat Bupati Maibrat Bernhard Edward Rondonu bersama Rektor Unipa Manokwari, Meki Sagrim, telah menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, dan Perjanjian Kerjasama, PKS, di Aston Hotel Sorong, Selasa 21 November 2023 lalu. Penjabat Bupati Bernhard E. Rondonu mengatakan, penerapan sistem sekolah sepanjang hari yang disepakati merupakan sebuah revolusi metodologi pembelajaran pada era kekinian yang sangat penting untuk mempersiapkan SDM Maibrat yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, dengan model pembelajaran SSH yang terpusat dan terkonsentrasi pada suatu tempat, anak-anak dengan mudah dapat mengembangkan potensinya. Tidak hanya soal mutu pendidikan tapi juga karakternya ikut terbina untuk berprestasi dan berkompeten. Nah, saya berharap bersama Pak Rektor dan para peneliti, kemudian dengan pendekatan sosiologi dan antropologi bisa mendorong sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan mutu yang kita inginkan dan ke depan mereka bisa bersaing dengan anak-anak dari manapun juga, tegasnya. Rektor Unipa, Meki Sagrim menyambut positif terobosan penjabat Bupati Maibrat melalui kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat tersebut. Putra asli Maibrat ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan suatu langkah transformasi demi merestorasi sistem pendidikan di Maibrat yang selama ini terkesan kurang cukup efektif. Persoalan pendidikan di Maibrat ini adalah fakta atau situasi nyata yang memang dibutuhkan penanganan khusus. Dan oleh sebab itu saya sebagai rektor yang menandatangani MOU pada kesempatan ini mengatakan bahwa hanya ada dua kata kunci yakni transformasi dan restorasi, ungkapnya. Terkait kerjasama SSH antara Pemkab Maibrat bersama Unipa, Sagrim berharap ke depan ketika berhasil bisa menjadi acuan atau role model untuk diadopsi oleh daerah lain di Papua Barat Daya ataupun tanah Papua pada umumnya. Ketika kita berhasil, saya kira tempat lain bisa mengadopsi, atau kita bisa mereplikasi ini di kabupaten lain juga yang mungkin mengalami kendala yang sama, cetusnya. Berlangsungnya acara penandatanganan MOU dan PKS turut disaksikan oleh para pejabat kedua lembaga antara lain, penjabat Sekda Maibrat, Asisten 2 Sekda Maibrat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapeda, Kepala Dukcapil, Kepala LPPM Unipa, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta sejumlah dosen peneliti lainnya. Teman, bagaimana kemudian supaya menjawab tantangan pendidikan itu kita buat SSH. Bagaimana kalau umpamanya di Mare, kita gabung sekolah-sekolah di Mare. Sun, mulai dari Susua, Sun, Seya kumpul di sini. Tuh, kumpul. Mungkin seni Sidi Sire, Seni Sun. Tuh, kumpul wilayah Mare. Di Susua katakanlah contoh seperti itu. Wilayah Aifat Utara diawasi mulai dari Konjaman sampai Ayawasi Raya, Mosul, kemudian dari Aifat Timur mungkin bisa gabung di situ dengan harapan agar kalau kita menggabungkan sekolah nanti akan mulai kedapatan satu, guru akan semakin bertambah. Kenapa? Potensi guru kita ambil dari sekolah-sekolah yang lain. Toh kita gabung potensi guru. Yang kedua, anak dalam sekolah akan sesuai dengan formasi minimal kelas supaya dia bisa bersaing di antara teman-temannya dari berbagai kampung dan wilayah supaya terbiasa dia bisa bersaing dengan teman-temannya. Kita gabung. Karena gurunya banyak, kemudian sudah bisa ada penspesialisan guru. Ada kan yang matematika, PMP, semua gabung satu guru. Nah, dengan banyaknya guru, kemudian akhirnya, oh ini katakanlah dia mengajar bidang studi apa. Supaya apa? Apa yang diajarkan diingat langsung oleh anak-anak. Nah yang ketiga tinggal pakai pendekatan digitalisasi. Itu yang saya mau. Apa jawabannya? Ya sekolah berasrama.
Nah, sehingga apa yang ditawarkan Pak Gubernur ketika itu lewat Pak Sumule, oke, kita jalan. Karena saya merasakan betapa sekolah di asrama, berbasis asrama melaksanakan kegiatan itu pasti lebih bagus. Akan ada hasil akhirnya, disiplin, rasa keterikatan itu tinggi, gitu? Rasa persaingan, bisa bersaing tinggi. Itu yang saya lihat. Nah, sehingga kami kemudian menggagas ini Pak Rektor. Menggagas ini dengan harapan kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran bisa kemudian bekerja sama. Mereka sampaikan, Pak, ini ada di sini Universitas Papua. Oke, silakan. Karena setahu saya memang pendekatan antropologis dan sosial itu penting untuk menjawab ketidaktahuan seperti saya. Saya kan tidak tahu pendekatan sosiologisnya bagaimana, pendekatan antropologisnya bagaimana. Saya kan kurang paham. Nah, dengan penelitian yang berbasis katakanlah di Universitas Papua yang lebih paham kondisi di situ, mungkin ada hal-hal yang kemudian mendekatkan sehingga program SSH ini lebih tercapai sesuai yang diinginkan oleh Pemda Maibrat. Itu yang kami harapkan. Pemerintah itu kalau dia bekerja sama, saya ingin melibatkan dunia pendidikan lewat perguruan tinggi dan para penelitinya untuk pendekatan ke Papua, sehingga apa yang kita rencanakan itu setelah kita bawa ke lapangan dengan masyarakat itu clear. Contoh pertanian, kita kan harus tahu dan paham pendekatan antropologis atau sosial seperti apa yang pas untuk masyarakat kami di Maibrat contohnya. Atau umpamanya kita melaksanakan yang namanya kerajinan apa, mungkin kita belum tahu pendekatan apa yang pas, tapi dengan peneliti lewat dunia pendidikan mereka lebih paham dengan pendekatan yang mereka buat. Saya pikir seperti itu. Penandatanganan ini tadi Bapak singgung soal makna restorasi dan transformasinya. Apa yang bisa dijelaskan ke pemirsa kita, Pak? Ya, Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan sama kita semua, dan itu adalah fakta atau situasi nyata di Kabupaten Maibrat yang memang membutuhkan penanganan khusus. Oleh karena itu, sebagai rektor yang menandatangani MOU pada kesempatan ini, menyampaikan bahwa hanya ada dua kata kunci yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di sana, yakni dengan kata transformasi dan restorasi. Jadi topiknya adalah transformasi dan restorasi sistem pendidikan di Kabupaten Maibrat. Karena dengan transformasi, semua yang selama ini terkesan jalan di tempat, kita berusaha untuk melakukan pemicuan supaya dia berkembang lebih cepat dan akan membuahkan hasil juga yang lebih baik. Transformasi restorasi itu lebih berhubungan dengan perbaikan tata kelola, kemudian sistem yang selama ini belum jalan dengan baik, kita berusaha perbaiki. Termasuk dalamnya guru yang masih kurang dan sebagainya, kita perlu lakukan penataan sehingga proses ke depan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena situasi yang tadi digambarkan itu menunjukkan bahwa memang perlu ada penanganan khusus untuk wilayah pendidikan di Kabupaten Maibrat. Saya kira itu saja. Bentuk sebagai burung ya. Kita memulai otonomi khusus mulai dari kepala burung. Dan apa yang kita lakukan di Kabupaten Maibrat, kita upayakan sebagai suatu role model. Ketika kita itu berhasil, saya kira semua tempat lain mungkin bisa mengadopsi. Atau kalau kita berkenan, kita bisa replikasi itu juga di kabupaten lain juga yang mengalami kendala yang sama dengan kita. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.